Bismillah. Innal hamdalillah wan ni'mata la syarikalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ghairi haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas fabassirhum bi'adzabin alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannah walan tu'minun hatta tahabbun. Ayyuhan nas usikum fa iyaya bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur atas nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Sampai hari ini Allah telah memberikan nikmat begitu besar kepada kita. Di samping nikmat kesehatan, tentu saja yang paling pokok adalah nikmat iman dan Islam. Dan kita tetap istiqomah menggunakan nikmat, memanfaatkan nikmat, menjadikan nikmat itu untuk tetap sujud dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita, mengajarkan kepada kita, memberikan petunjuk hidup kepada kita lewat Al-Quran yang beliau bawa. Sehingga hari ini alhamdulillah kita masih berada dalam lingkungan petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita saling nasihat menasihati, saling mengingatkan di antara kita, agar kita senantiasa bisa menjaga nikmat-nikmat iman dan Islam itu, sekaligus meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah. Mukmin dengan mukmin adalah bersaudara. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain ibarat satu tubuh. Manakala bagian tubuh yang lain sakit, maka seluruh tubuh kita akan merasakan sakit. Jika bagian tubuh kita ada yang terluka, maka sakitnya bukan yang terluka itu saja, tapi seluruh tubuh kita akan merasakan sakit. Maka perasaan itulah, kondisi itulah yang sekarang dirasakan oleh umat Islam di seluruh belahan bumi ini. Karena bagian dari tubuh kita, bagian dari organ tubuh kita telah tersakiti, terdolimi dengan peristiwa yang kita semua sama-sama menyaksikan. Dengan kemampuan media sosial, kita tiap hari bisa mengupdate, melihat bagaimana saudara-saudara kita yang merupakan bagian dari organ tubuh kita tersakiti, terdolimi, ternistakan. Bahkan mereka berada di bumi yang dimuliakan,
di bumi yang diberkahi, di bumi para nabi, dan di bumi pusat peradaban umat Islam. Dan bumi itu bukan saja milik orang-orang yang tinggal di sana, khususnya di wilayah bumi Sam, tetapi juga menjadi milik seluruh umat Islam, termasuk yang ada di tempat ini. Jika bumi itu milik kita, jika bumi itu milik seluruh umat Islam, berarti apapun kejadian yang ada di sana, apalagi berkaitan dengan penistaan, upaya untuk menguasai, memiliki, bahkan menghancurkan orang yang tinggal di sana, bahkan ingin menguasai rumah Allah yang merupakan rumah istimewa ketiga setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, yaitu Masjidil Aqsa. Maka siapapun yang bernama kaum muslimin, siapapun yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, punya kewajiban mutlak untuk membelanya, untuk membantunya, memperjuangkannya, mendoakannya, dan segala apa yang bisa kita mampu untuk keselamatan dan kemenangan bumi Palestina itu. Jamaah sekalian rahimakumullah, kebiadaban Zionis yang tidak lagi digambarkan bukan saja ulaika kal an'am, seperti binatang, bahkan balhum adal, dia lebih biadab, dia lebih hina, dia lebih kejam daripada binatang. Walaupun dalam perjalanan sejarah kita sudah pernah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti muqaddimah yang saya bacakan tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqq, dan membunuh para nabi yang hadir, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh ahli tafsir sepakat bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah Bani Israel, kaum Yahudi atau kaum Zionis. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq, dia membantai, membunuh, menghabisi nabi-nabi yang diturunkan oleh Allah di muka bumi ini tanpa alasan yang jelas. Wa yaqtuluna bil qisti minan nas, dan dia membunuh banyak manusia di muka bumi ini. Dalam buku 76 karakter orang Yahudi disebutkan bahwa 76 karakter orang Yahudi adalah diantaranya mereka suka membunuh sesama manusia. Jika mereka punya tujuan, jika mereka punya cita-cita dan keinginan untuk menguasai bumi, jangankan para nabi, manusia, keluarganya pun bisa dibunuh demi untuk menuruti nafsu kekuasaannya dan lain sebagainya. Hari ini saudara kita, bagian dari kehidupan kita, bumi Palestina memanggil kaum muslimin. Bukan saja para pejuang yang gugur, tetapi begitu banyak orang-orang yang tidak berdosa, ibu-ibu, anak-anak, bahkan begitu biadabnya rumah sakit sebagai tempat perlindungan yang paling aman di seluruh dunia dan dilindungi oleh undang-undang dunia, mereka hancurkan, dan begitu banyak korban berkelimpangan, termasuk orang-orang yang memang sedang menderita sakit dan pengungsi serta ibu-ibu dan anak-anak. Dalam kondisi seperti ini adalah kita sebagai seorang muslim di seluruh belahan bumi dunia, Allah akan melihat kita berada di barisan mana kita sekarang ini. Karena begitu banyak sebagian dari umat Islam, ternyata peristiwa yang terjadi di bumi Palestina saat ini adalah ada yang menyalahkan rakyat Palestina. Dia menyalahkan Hamas,
Kenapa dia menyerang Israel? Mungkin mereka sedang buta matanya. Puluhan tahun rakyat Palestina dibantai, dihabisi, ditembakin, dibunuh dan lain sebagainya. Tidak perlu tentara, ibu-ibu, anak-anak. Kita bisa saksikan lewat media sosial. Hampir tiap hari korban berjatuhan. Mereka terdiam. Tetapi ketika mereka melakukan perlawanan menyerang Israel, mereka tampil bak pahlawan seolah-olah pembantaian hari ini Palestina adalah kesalahan Hamas. Kesalahan tentara Palestina karena menyerang Israel. Kalau yang bicara orang kafir, mungkin kita tidak akan meneteskan air mata. Tapi kalau yang bicara seperti adalah seorang ustadz di atas podium dengan bersemangat mengatakan bahwa pembantaian di Palestina hari ini adalah kesalahan Hamas atau kesalahan tentara Palestina. Kenapa dia menyerang Israel? Mungkin dia selama ini tertidur bahwa tiap hari masyarakat Palestina memperjuangkan negaranya, memperjuangkan tanah airnya, memperjuangkan Masjidil Aqsa, yang itu seharusnya menjadi perjuangan seluruh umat muslim di seluruh penjuru dunia. Rasulullah sudah mengingatkan kita, la tadkhulul jannah hatta tu'minun. Tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walan tu'minun hatta tahabbun. Dan tidak akan bisa disebut sebagai orang yang beriman sekiranya kita tidak saling bantu membantu sesama kaum muslimin. Apalagi ketika saudara kita di Palestina sedang terdolimi, korban berjatuhan, lalu kita justru mencelah mereka, bukan membantu, bukan mendoakan. Bahkan Rasulullah juga pernah mengingatkan kepada kita, la yu'minun ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak disebut kita sebagai seorang beriman, seseorang yang mengaku beriman kepada Allah sehingga dia menyintai saudaranya sebagaimana menyintai dirinya sendiri, karena memang mereka adalah bagian dari kehidupan kita. Mereka adalah bagian dari organ tubuh kita yang ketika mereka sakit, seharusnya kita juga ikut merasakan sakit. Dan respon yang kita timbulkan adalah bagaimana supaya bisa sembuh, bagaimana supaya bisa membantu agar mereka bisa tertolong. Jamaah sekalian rahimakumullah, tentu saja sebagai seorang muslim yang mencintai sesama saudaranya, mencintai sesama muslim, apalagi dia berjuang di bumi Allah Subhanahu wa taala, bumi yang diberkahi, bumi para nabi, bumi yang kata Rasulullah di sana para malaikat mengepakkan sayapnya mendoakan mereka yang berjuang di jalan Allah dengan barisan yang kokoh. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Maka kita sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah, kalau masih ingin dipanggil sebagai seorang muslim, mari kita peduli kepada mereka. Mungkin kita tidak bisa pergi ke sana, tapi dengan harta yang diberikan oleh Allah, yang dititipkan kepada kita, dengan doa-doa, ad-doa ruhul mu'minin, doa itu rohnya orang-orang beriman. Ad-doa rohul ibadah, doa itu rohnya orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh ibadah kita rohnya berada dalam doa. Kalau doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah dibuktikan sejarah bagaimana Nabi Musa menghadapi Fir'aun, bagaimana Rasulullah menghadapi musuh-musuh kaum Quraisy pada masa itu, dan begitu banyak kemenangan yang dimenangkan oleh kaum yang sedikit karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk membantu mereka dengan segala daya yang kita miliki. Tentu saja kita yang berada di kota Balikpapan, kita mendoakan mereka, menyampaikan kepada umat informasi-informasi yang benar. Jangan sampai media dimonopoli oleh kaum Zionis menyampaikan berita-berita bohong sehingga memutarbalikkan fakta, dan itu karakter kaum Zionis. Ini adalah
cara kita beribadah, cara kita menolong mereka. Semoga Allah membimbing kita sehingga kita tidak masuk kategori orang-orang yang berpihak kepada kaum Zionis dengan cara kita empati kepada saudara kita di Palestina. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas usikum fa iyaya bittaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan ini mari doa kita di samping untuk diri kita dan keluarga kita, kita khususkan untuk saudara kita di Palestina. Semoga Allah segera menurunkan bala bantuannya, tentaranya, sehingga saudara-saudara kita di Palestina segera mendapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ar-Rahman ar-Rahim al-Malik al-Qudus hamdan yuafi ni'ama wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi min sultanik. Allahumma ighfir lana li wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya khadiyal hajat. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat fi Palestina. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Palestina. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Palestina. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Palestina. Allahumma tahhiril masjid al-aqsa minal yahud. Allahumma tahhiril masjid al-aqsa minal yahud. Allahumma tahhiril masjid al-aqsa minal yahud. Allahumma ansurna ikhwanal mujahidin fi Palestina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah